Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minaz zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian hingga pada pagi hari ini kita semua berada di tempat lapang yang sungguh sangat indah ini. Luar biasa, saya ke Godok ini atas rahmat dan karunia Allah menyaksikan bahwa masyarakat Godok, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah Godok megilan luar biasa. Ini semua adalah karena berkat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa ittiba, mengikuti jejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian, pagi ini kita semua menggemahkan kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tauhid yang semua itu kita gemahkan seluruh pelosok negeri kita bersama-sama untuk mengumandangkan kalimat la ilaha illallah, didahului dengan pernyataan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Inilah sebuah pernyataan yang pagi ini kita lantunkan dalam rangka kita semua melaksanakan Idul Fitri yang hari ini kita saksikan bersama dan kita laksanakan bersama. Alhamdulillah, meski pada pagi ini kita semua mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendung, tetap mendung, tidak panas dan tidak ongkep meski ada yang kipas-kipas.
Saya tidak tahu kipas-kipas karena panas atau karena yang lain. Tapi saya yakin mendung ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sekalian. Bagian dari Allah melindungi kita semua agar pelaksanaan ibadah Idul Fitri pada pagi hari ini akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap ibadah yang kita lakukan mesti harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Maka pelaksanaan sholat yang kita lakukan harus memenuhi rukun dan syaratnya itu. Tetapi jamaah sekalian, di samping kita sesuaikan dengan syarat dan rukunnya itu, ibadah sholat harus memiliki dimensi sosial. Maka Al-Quran menyatakan bahwa jika sholat itu tidak melahirkan keamanan, kenyamanan bagi kanan kirinya, ya, bahwa sholat inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar, jika kanan kirinya itu masih terganggu oleh dirinya, maka sesungguhnya meski dia memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memiliki dimensi sosial. Demikian juga zakat yang kita keluarkan, yang tadi sudah disampaikan oleh takmir, bahwa di Godok ini dalam bulan Ramadan saja dapat mengumpulkan lebih dari 100 juta uang yang akan dipakai untuk sabilillah, untuk pembangunan masjid. Belum lagi dari musola dan pengajian-pengajian yang tadi terkumpul sangat banyak sekali. Bahkan tadi dihitung siapa saja yang datang di pengajian, satu orang dinilai 20.000, satu bulan terkumpul 60 juta. Luar biasa. Sekali lagi Megilan Godok. Enggak ada yang tepuk tangan ya. Apa enggak boleh ya hari raya tepuk tangan? Boleh saja. Iya boleh ya. Karena ini menunjukkan kegembiraan kita luar biasa. Zakat telah diterima luar biasa banyaknya dan tadi sudah dibagi habis. Dan itu semua adalah untuk uhnuhum, agar kita semua bisa menikmati pada pagi hari ini untuk melaksanakan yang disebut dengan Idul Fitri dengan penuh kegembiraan. Demikian juga haji yang tadi disebutkan, insya Allah ada 2 insan manusia terbaik pilihan dari Godok ini yang insya Allah nanti di bulan April Mei ya ini nanti akan berangkat haji. Kita doakan semoga beliau berdua dalam perjalanan menunaikan ibadah haji bisa memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan tuntunan haji. Dan yang penting adalah berangkat sehat, pulang juga sehat. Kita doakan semua mudah-mudahan kita yang ada di sini yang belum bisa berangkat, mohon titip doa agar nanti di tempat-tempat mustajabah kita semua didoakan dan kelak kita akan menyusul ke Mekah dan Madinah. Ngaten nggih? Titip nggih sinten ingkang badhe haji niki? Bu Rasmini kali Bu Pak Asmuni. Nah, niki monggo nanti titip doa dan kita doakan berangkat sehat, pulang sehat, tidak kurang apapun dan dapat menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Karena untuk haji itu kita menunggu di Jawa Timur itu sampai 35 tahun. Kalau hari ini kita daftar tahun 2025, maka nanti kita akan berangkat di tahun 2060. Kalau sekarang usianya sudah 70 tahun, maka kira-kira 35 tahun itu kira-kira di mana kita ya? Ya. Oleh karena itu mohon nanti kita semua didoakan Bu Rusmini nggih, supaya kita semua juga berikan kesempatan secepatnya untuk bisa menunaikan haji. Demikian juga saum, puasa. Puasa itu tidak hanya sekedar kita menahan rasa lapar, tidak hanya sekedar menahan rasa haus, tetapi puasa itu justru di dalamnya itu banyak mengandung hal-hal yang sifatnya sosial. Sosial inilah yang kemudian dilahirkan dalam puasa itu. Bagaimana seseorang yang berpuasa,
Tidak ada makna dan artinya orang berpuasa jika puasanya itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Oleh karena itu, fa idza sumta, tatkala engkau berpuasa maka fasum basoroka, penglihatanmu juga ikut berpuasa, harus ditahan. Fasum lisanaka, lisan kita harus dijaga. Ya. Itu semua adalah bagian dari cara Allah mendidik kita. Bagaimana seseorang yang berpuasa itu kemudian melahirkan kepedulian kepada sesama. Maka di bulan Ramadan, selama siam Ramadan, di masjid, musola, di jalan, banyak orang yang kemudian memberikan takjil, makan ya untuk orang-orang yang lewat supaya mereka bisa berbuka puasa. Itulah didikan sosial yang ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penting bagi kita semua betapa Islam itu mendidik kita, bukan hanya soal spiritualitas kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kehidupan kita antar sesama ini juga oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai sebuah sarana bagi kita untuk saling membangun antara satu dengan yang lain. Ingat, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mendidik kepada umatnya, kepada para sahabatnya, kepada kaum Ansor, kepada kaum Muhajirin. Tatkala Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib, pada tahun itu Nabi kemudian sampai di pintu masuk kota Yasrib. Maka Nabi disambut oleh orang-orang Ansor maupun Muhajirin. Nah, kemudian mereka semua berkumpul di situ. Qadiman Nabi, qadiman Nabi. Nabi telah datang, Nabi telah datang. Mereka kemudian berkumpul mengerumuni Nabi saking senangnya kepada Nabi. Kemudian ada seorang Yahudi yang menyaksikan itu dan melihat. Seorang Yahudi ini kemudian ingin tahu apa yang ada di sana itu. Oh, ternyata ada seorang baru, ya pendatang baru yang baru masuk Mekah. Kemudian dia ingin tahu siapa sebenarnya. Maka yang dia ketahui adalah Muhammad. Yang selama ini yang ada di Madinah, yang ia dengarkan, Muhammad itu adalah seorang pembohong. Tetapi saat itu kemudian orang Yahudi ini menyaksikan, laisa biwajhil kadzab. Yang aku saksikan pada pagi hari ini, pada hari ini adalah Muhammad itu bukan seorang pembohong. Wajahnya sangat cerah. Kemudian pikirannya juga sangat maju. Oleh karena itu, kemudian orang Yahudi ini namanya Abdullah bin Salam menyampaikan berita ini kepada halayak. Yang aku tahu, awwalu ma takallam bihi. Di tengah-tengah kerumunan itu, Abdullah bin Salam menyaksikan kalimat pertama yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tatkala menyebut saat itu bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina taqau, tidak. Karena apa? Di Yasrib saat itu banyak berkumpul dari berbagai macam golongan. Ada kaum Ansor yang membela Nabi, ada kaum Muhajirin yang menyertai Nabi, ada orang Majusi, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Mereka bersemua ada di situ. Maka Nabi menyebutkan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Kalimat yang pertama dipergunakan oleh Nabi adalah kalimat bagaimana membangun dan memberikan jaminan keselamatan, kesejahteraan bagi warga Yasrib. Maka kalimat yang muncul adalah afsus salam. Sering orang hanya memaknai afsus salam itu hanya sekedar menebarkan salam, ya seperti kalimat assalamualaikum kepada orang lain, kemudian dijawab dengan waalaikumsalam. Al-Quran mendidik kita, wa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika ada orang yang memberikan salam, maka jawablah salam itu sepadan atau lebih baik dari apa yang diberikan salam itu. Tetapi dalam makna lain, salam itu mengandung nilai-nilai kesejahteraan, kedamaian, mengandung nilai-nilai kebersamaan di antara mereka. Itulah yang dididik oleh
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat Yasrib saat itu. Untuk apa? Untuk memajukan Yasrib. Kemudian Abdullah bin Salam menyampaikan, yang kedua yang disampaikan itu adalah wa'at'imut ta'am. Jaga ketahanan pangan, berikan makan kepada orang lain. Sudah tahu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya di Mekah, di Madinah itu adalah sebuah kawasan tidak seperti di daerah kita ini. Yang kalau kita tanam apa saja bisa tumbuh. Kalau di Mekah itu di sana banyak kerikil, banyak gunung-gunung bebatuan, sehingga kalau menanam itu tidak mudah. Demikian juga di Yasrib saat itu memang ada tumbuh-tumbuhan kurma, tetapi sesungguhnya tidak seperti di daerah kita. Oleh karena itu konsep yang kedua adalah wa'ad'imut ta'am, berikan makan, jamin ketahanan pangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi itu, bangun ketahanan pangan di daerah kita. Jadi ini luar biasa untuk memajukan sebuah kawasan. Maka yang pertama adalah jamin keselamatan, kesejahteraan kawasan itu. Yang kedua ketahanan pangan. Yang ketiga adalah wasilul arham, jalin silaturahim di antara kita. Jadikan kita bagian dari persaudaraan di antara kita. Oleh karena itu tiga hal ini yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diterjemahkan saat itu, yang diwujudkan dalam Piagam Madinah. Memang betul bahwa sesungguhnya Yasrib saat itu adalah tidak beda dengan yang ada di Mekah. Siapa yang kuat dia akan memeras yang lemah, siapa yang kaya dia akan memeras orang yang miskin, dan lain sebagainya. Dan itu memang terjadi di kawasan Timur Tengah saat itu. Tetapi Nabi ingin mewujudkan sebuah kawasan yang maju, maka ditandai dengan apa? Stabilitas nasional. Stabilitas nasional itu tentu ada jaminan keselamatan, kesejahteraan di daerah itu. Yang kedua ketahanan pangan. Yang ketiga adalah ada yang disebut dengan ukhuwah di antara mereka. Maka jalinan inilah yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak lebih dari 10 tahun beliau di Makkah, maka kawasan Jazirah Arabia menjadi sebuah kawasan yang damai, yang maju. Bahkan Yasrib saat itu kemudian disebut dengan Madinatul Munawwarah, sebuah kota peradaban yang mengimplementasikan dari ajaran dan didikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian? Karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping mengajarkan ibadah-ibadah mahdhah yang saya sebutkan tadi itu, yang kemudian melahirkan dan mendapatkan pahala dari Allah, tetapi tidak ada makna dan artinya jika ibadah-ibadah itu tidak melahirkan gerakan sosial. Gerakan sosial inilah yang kemudian ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, kepada pengikutnya. Bahkan hari ini kita semua ingin dan harus meniru apa yang telah diajarkan oleh Nabi itu, jika kita ingin negeri kita menjadi negeri yang maju. Jika kita ingin menjadikan negeri kita adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang makmur, yang nyaman, ya, dan mendapatkan limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak negara yang baldah thayyibah, negeri mereka memang makmur karena kehidupan ekonominya maju, karena keamanan negaranya juga terjamin, tetapi mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya sekedar menjadi negara yang terjamin kemakmurannya. Tetapi apa yang ada di balik itu? Karena tidak ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah anak-anak Jepang, anak-anak muda Jepang dalam sebuah survei penelitian, banyak anak muda Jepang itu yang tidak mau nikah, ya, atau yang kalau mau nikah tidak mau punya anak. Bahkan banyak yang kemudian tidak menemukan apa yang menjadi keinginan dan cita-citanya, dan kemudian bunuh diri. Itu juga banyak. Di Korea banyak anak-anak muda yang lompat dari gedung yang tinggi dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki prinsip-prinsip hidupnya itu.
Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya puasa yang telah mendidik kita menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa. Puasa yang dididik oleh Allah, yang kemudian kita sekalian memaknai puasa itu bagian dari gerakan sosial. Gerakan sosialnya tadi, kita mengeluarkan harta benda kita, kemudian kita bisa menginfakkan harta benda kita. Di samping itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengendalian diri kita. Karena sesungguhnya puasa tidak ada artinya dan akan dinilai oleh Allah jika seseorang yang berpuasa itu memiliki sebuah kesadaran dan kemauan keras untuk bisa menjaga dirinya itu dari hal-hal yang akan meruntuhkan kemanusiaan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada kita sekalian karena berpuasa itu. Yatruku to'ama, mencegah seseorang dari makan di siang hari itu karena biu syahwatihi min ajli, karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala nafsu keinginannya dijaga. Demikian juga yatruku syarabahu, mencegah keinginan untuk minumnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kemudian oleh Allah, asyamu li wa ana ajzibi, puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa? Karena puasa banyak melahirkan gerakan sosial. Itulah yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kita ingat Rasulullah mendidik masyarakatnya seperti itu, kemudian melahirkan sebuah masyarakat madani, masyarakat yang terdidik dengan baik. Bagaimana seorang Umar ibnu Khattab, seorang khalifah yang kemudian karena kecerdasannya, kekuatannya, keadilannya itu, yang kemudian Umar itu juga terkenal sebagai orang yang sangat kuat, tetapi Umar itu adalah seorang yang sangat perhatian kepada masyarakatnya. Suatu hari ada sebuah kisah, Umar itu biasa kalau di Madinah beliau itu melakukan inspeksi ke kota Madinah. Maka suatu malam didapati bahwa di pintu masuk kota Madinah, di ujung kota Madinah itu kemudian ada sebuah tenda. Kemudian Umar bertanya kepada orang yang di dalam tenda itu, "Wahai fulan, siapakah kalian?" Maka keluarlah orang yang di dalam tenda itu, fakhraja minha rajul, seorang laki-laki keluar. Kemudian ditanya, "Man anta, siapa engkau wahai fulan?" Kemudian orang itu menyatakan, "Ana rajulun min ihdal qarya bil bayati." Saya adalah salah satu dari penduduk yang ada di balik bukit itu yang sangat jauh. Kebetulan daerah kami itu adalah sekarang Paceklik, dan sekarang saya ke Madinah ingin minta tolong kepada Umar ibnu Khattab, karena Umar ibnu Khattab itu adalah faqad alimna anna Umar yarfudu wa yura'i, dan Umar itu sangat terkenal karena perhatian kepada penduduknya. Nah, oleh karena itu saya ingin mendapatkan bantuan itu. Kemudian Umar melanjutkan, "Siapa yang merengek-rengek di dalam tenda itu?" Kemudian orang itu menyampaikan, "Itu adalah istriku yang hari ini datang kemari karena juga sakit dan mau melahirkan." Kemudian Umar bertanya kepada orang itu, dan kemudian orang itu menjawab, "Hadzi zaujati tawajja'a minal almi wilada." Itu adalah istriku yang mau melahirkan. Tapi kemudian Umar menimpali, "Hal indaka nafaqatun li'it'amiha?" Apakah ada persiapan untuk melahirkan istrimu itu? La. Tidak. Apakah ada orang yang akan membantu kelahiran dari istrimu itu? Seorang bidan atau juru sehat? Tidak. Nah, kemudian Umar menyampaikan, "Andir, tunggu sebentar ada di sini."
Ana sa'ati laka binafaqah wa min yuwalidik. Dan aku akan datang kemari sambil membawa seorang bidan yang akan membantu proses persalinan istrimu itu. Maka fadhahaba Umar ibn Khattab ilal baiti wa kana fihi zaujatuhu Sayyidina Ummu Kulsum. Maka datanglah Umar ke rumahnya dan didapati istrinya Ummu Kulsum. Kemudian menyampaikan kepada Ummu Kulsum, wahai istriku ya bintal akromin, wahai istriku yang mulia yang suka membantu orang. Luar biasa Umar dalam merayu istrinya itu, menyebut dan memanggil istrinya dengan bintal akromin, wahai putri agung yang suka membantu orang, maukah engkau membantu? Di sana itu ada orang yang baru datang di tenda suami istri, istrinya mau melahirkan tidak membawa makanan. Apa jawabannya Ummu Kulsum? Siap, mari kita siapkan membawa makanan dan alat-alat untuk masak. Sampailah kemudian Umar itu kemudian sampai di tenda orang tadi itu bersama Ummu Kulsum. Maka Ummu Kulsum masuk ke dalam tenda dan menyampaikan kepada suaminya itu. Kemudian proses melahirkan dibantu oleh Ummu Kulsum. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa waktu kemudian Ummu Kulsum min hamiyati tunadi. Ummi Kulsum keluar dari tenda dan menyampaikan dengan suara yang lantang kepada Umar ibnu Khattab, ya Amirul Mukminin, akhbir rajul anallah qad akramahu biwaladin. Sampaikanlah wahai Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab kepada suaminya itu telah diberikan karunia seorang laki-laki yang sangat ganteng. Wa anna zaujatuhu bi khair. Dan istrinya dalam keadaan sehat-sehat saja. Indama sami'ur rajul minha ya Amirul Mukminin, tatkala orang tadi itu mendengar sebutan ya Amirul Mukminin, maka dia terperanjat kaget karena tidak tahu bahwa yang bersama dengan dia itu adalah orang yang dicari-cari, namanya Umar ibnu Khattab. Nah kemudian Umar ibnu Khattab menyampaikan, akrib, ayo kemari. Ana Umar ibnu Khattab, aku adalah Umar ibnu Khattab. Wallati waladat zaujatika, dan orang yang membantu proses melahirkan dari istrimu itu adalah Ummu Kulsum binta Ali bin Abi Thalib. Itu adalah istri saya, Ummu Kulsum, anak dari Ali bin Abi Thalib. Orang ini semakin kaget luar biasa dan kemudian tiba-tiba menyampaikan, Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Ternyata yang menolong istriku itu adalah Ahlul Bait, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bangganya dia, orang yang dia cari-cari itu ternyata yang menolong dia, yang itu kemudian menjadikan sesuatu yang membanggakan bagi dia. Kenapa bisa demikian? Karena Umar ibnu Khattab itu tidak hanya Bapak Ibu sekalian sholatnya khusyuk, tidak hanya Umar ibnu Khattab itu terkenal dengan puasanya yang terjaga dan rajin, tidak hanya sholat malamnya yang terjaga dengan baik, tetapi kemudian Umar itu juga sebagai seorang khalifah yang adil, yang terkenal dengan keadilannya, yang sangat memperhatikan kepada orang lain. Tapi juga Umar itu adalah terkenal orang yang senantiasa melakukan sebuah gerakan-gerakan sosial, bahkan futuh min futuhil abwab. Umar itu telah membuka banyak pintu-pintu pembebasan dari kawasan Timur Tengah, sehingga Timur Tengah itu terbebas dari penjajahan dan tekanan ekonomi dari kelompok-kelompok yang kuat. Itulah Umar ibnu Khattab. Yang kemudian terkenal Umar ibnu Khattab itu adalah orang yang senantiasa khusyuk, orang-orang yang anib, yang selalu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang Umar. Siapa yang bisa mendidik Umar seperti itu, orang yang sekarang tetapi bisa seperti itu? Itulah ajaran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah menanamkan di samping engkau ibadah yang kuat, di atas itu adalah ada yang disebut dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik.
Akhlak yang baik itu adalah hubungan antar sesama di antara kita dengan pendekatan ilahiyah, dan itulah yang telah diwujudkan oleh Umar ibnu Khattab. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pemimpin sekarang ini dekat dengan rakyatnya, memperhatikan kehidupan rakyatnya, itulah sesungguhnya pemimpin yang meniru Umar ibnu Khattab. Dan saya yakin kalau di kawasan itu, di desa itu, di negeri itu ada orang seperti Umar bin Khattab seperti ini, maka negeri itu akan sekarang menjadi negara yang makmur. Hari ini kita dikejutkan oleh TikTok, oleh video-video pendek. Ada seorang gubernur yang suka membantu orang lain. Bahkan seorang gubernur itu selalu menebarkan kebaikan. Kalau ada orang yang miskin maka dia bantu, bahkan dia bawa sendiri. Ya, bekal yang ia bawa itu yang diberikan kepada orang yang miskin itu. Inilah yang meniru sesungguhnya apa yang pernah dilakukan oleh Umar ibnu Khattab. Oleh karena itu siapapun yang jadi pemimpin di negeri ini, maka jadilah orang yang senantiasa dekat dengan rakyat, memperhatikan kehidupan rakyat, dan kelak akan menjadi sebuah buah yang manis, yaitu negara balda thayyibah di negeri kita. Karena kita memiliki agama yang kuat, maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu akbar, Allahu akbar, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kita sekarang pada tahun ini melaksanakan Idul Fitri akan senantiasa membawa keberkahan bagi kita sekalian, dan kita bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, tetap kita laksanakan di luar bulan Ramadan, dan kita jadikan sebagai tumpuan kita untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina sublas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisya ma dhahara minha ma batan wa barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahyina mu'minina ta'in wa tafana muslimina ta'ibin wa alhiqna bis sholihin waj'alna mimman ya'khudhul kitaba bil yamin waj'alna yawmal fajr bari'an min wa tadkhilna bi rahmatika wa karamika bi jannatin na'im wa najjina bi afika wa ilmika minal adzabil alim ya barru ya rahim ya halim ya karim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al wa aulatana kullum ta'atan wa sholihan wa umuruhum tawilan wa rizqum wasi'an wa qulubum zakiyan wa qulubuhum nuran wa ulumuhum katsiran nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiatan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.